Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Anak-anak semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, 2, dan 3, subtema 3, tema 4A. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Untuk yang pertama, silakan dibuka bukunya halaman 85. Pada halaman 85 terdapat teks bacaan yang berjudul Lompat Batu Nias. Sebelum membaca teks tersebut, Ustadz ingin bertanya, apakah anak-anak masih ingat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Baik, Ustadz yakin anak-anak masih ingat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Dan gagasan pendukung merupakan tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Indonesia kaya akan budaya, contohnya adalah tradisi lompat batu nias. Seperti apa tradisi lompat batu itu? Bacalah bacaan berikut untuk mengetahuinya. Lompat batu nias. Lompat batu, khususnya di desa Bawe Mutaluo, merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Saat itu sering terjadi peperangan antar suku. Dengan melompat batu, mereka melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Baik anak-anak, pada paragraf pertama yang telah kita baca, mari kita tentukan bersama yang mana gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukungnya. Apakah anak-anak sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Iya, benar. Gagasan pokok pada paragraf pertama ialah lompat batu, khususnya di desa Bawe Mutaluo, merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Dan gagasan pendukungnya ada dua, yaitu saat itu sering terjadi peperangan antar suku, dan yang kedua, dengan melompat batu, mereka melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Baik anak-anak, selanjutnya kita buka halaman 87. Ayo belajar. Bella sedang membaca berbagai tradisi di Indonesia. Salah satunya lompat batu di Nias. Ketika membaca, Bella mendengar bunyi khas penjual bubur ayam. Bella buru-buru menghampiri pedagang itu untuk memesan bubur ayam. Bunyi itu berasal dari sendok logam yang dipukulkan ke botol kosong. Bunyi akan memantul di dalam botol sehingga terdengar lebih nyaring. Selain merambat, bunyi juga dapat mengalami pemantulan dan penyerapan atau peredaman. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras, seperti dinding, batu, kayu, seng, besi, dan kaca. Bunyi juga dapat diserap atau diredam oleh benda yang permukaannya lunak, seperti kain, busa, kapas, karet, dan karpet. Baik, apa yang kita dapat pelajari dalam teks tersebut anak-anak? Nah, ya benar. Bahwasanya selain merambat, bunyi juga dapat mengalami pemantulan dan penyerapan atau peredaman. Baik anak-anak, selanjutnya kita buka halaman 90. Pembelajaran 2, ayo membaca. Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Membuat mozaik rumah adat. Sore hari ini Bella dan Upik berkumpul di rumah Lucy untuk mengerjakan tugas sekolah. Ibu guru memberi mereka tugas membuat mozaik berbentuk rumah adat. Mozaik adalah karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang menggunakan potongan-potongan bahan kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Bahan yang digunakan bisa berupa potongan kertas, pecahan keramik, potongan kaca, potongan daun, atau potongan kayu. Mereka akan membuat mozaik rumah adat dari potongan-potongan kertas warna.
Mereka sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu kertas karton putih, lem, gunting, dan kertas dengan berbagai warna. Setelah semua bahan tersedia, mereka pun mulai membuat mozaik. Awalnya mereka kesulitan menentukan rumah adat apa yang akan dibuat mozaik. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat rumah gadang, yaitu rumah adat suku Minangkabau. Keputusan ini bukan permintaan Upik yang berasal dari suku Minangkabau, tetapi kesepakatan bersama teman-teman setelah berdiskusi. Mereka memilih rumah gadang karena bentuk atapnya yang sangat khas dan menarik. Mereka berharap hasil mozaik mereka pun akan terlihat menarik. Bella, Upik, dan Lucy membuat mozaik bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan adil. Setiap anak melakukan tugasnya. Upik menggambar sketsa rumah gadang di atas kertas karton. Bella dan Lucy memotong kertas berwarna kecil-kecil. Kemudian, setelah sketsa jadi, mereka bersama-sama menempelkan kertas warna di atas sketsa. Lucy, Bella, dan Upik bekerja sama mengerjakan tugas dengan baik. Mereka berdiskusi, saling membantu, saling menghargai pendapat, dan memecahkan masalah bersama-sama. Kerja sama mereka bagaikan mozaik yang sedang mereka buat. Potongan kertas warna jika dilihat satu persatu tidak terlihat menarik, tetapi setelah disatukan menjadi sebuah mozaik akan berubah menjadi gambar yang sangat indah. Baik anak-anak, setelah membaca teks yang berjudul Membuat Mozaik Rumah Adat, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari teks tersebut anak-anak? Adakah yang tahu? Ya, benar sekali. Pelajaran yang kita dapat ialah tentang kerjasama, seperti yang telah dilakukan oleh Bella, Upik, dan Lucy saat membuat mozaik rumah adat. Mereka bekerja sama dengan sangat baik, mereka saling berdiskusi, saling membantu, saling menghargai pendapat, dan memecahkan masalah bersama-sama. Sehingga apa? Sehingga mereka mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Baik anak, selanjutnya kita buka halaman 92. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari bahwa bunyi dapat mengalami pemantulan dan penyerapan. Apa yang dimaksud pemantulan dan penyerapan bunyi? Pemantulan bunyi. Proses pemantulan bunyi terjadi seperti pemantulan bola ketika mengenai dinding atau lantai. Pemantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai dinding atau permukaan dengan keras seperti batu, kayu, kaca, besi, dinding, atau seng. Ada dua macam bunyi pantul, yaitu gema dan gaung. 1. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. 2. Gaung atau kerdam. Ruang kosong dapat menimbulkan gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal. Akibatnya, bunyi asal terdengar tidak jelas. Penyerapan bunyi. Selain mengalami pemantulan, bunyi juga mengalami penyerapan atau peredaman. Bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga, seperti karpet, kertas, busa, wol, kain, karet, atau goni. Benda-benda tersebut disebut peredam bunyi atau digunakan untuk mencegah terjadinya gaung. Benda-benda peredam bunyi biasanya digunakan pada ruangan studio rekaman, gedung bioskop, atau gedung pertemuan. Benda ini digunakan agar suara yang terdengar di dalam ruangan menjadi jernih dan tidak terganggu suara dari luar. Sebaliknya, suara di dalam ruangan tidak mengganggu hingga keluar ruangan. Selanjutnya, bukalah halaman 95. Pembelajaran 3. Indonesia sangat kaya akan budaya. Indonesia tidak hanya kaya akan rumah adat, pakaian adat, atau alat musik tradisional. Indonesia juga kaya akan makanan tradisional. Kita dapat menikmati berbagai makanan tradisional dengan aneka cita rasa. Karena itu, sudah seharusnya kita banyak bersyukur atas keberagaman ini. Baik, selanjutnya anak-anak bisa baca teks mengenai salah satu makanan tradisional dari Betawi berikut, yang berjudul Dodol Betawi, Makanan Tradisional dan Legit. Selanjutnya anak-anak bacalah
teks berikut dengan cermat dan teliti, sehingga anak-anak bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya bukalah halaman 100. Ayo belajar. Pada tradisi masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah, ketika merayakan hari lahir dilakukan dengan memberi bubur merah dan bubur putih kepada tetangga sekitar. Apakah yang dimaksud tradisi? Apa saja tradisi yang ada di Indonesia? Tradisi merupakan peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan. Suatu tradisi yang ada di masyarakat sangat erat hubungannya dengan suatu kepercayaan yang mereka anut. Beberapa contoh tradisi atau kebiasaan yang masih melekat pada masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Jawa. 1. Upacara Ngaruat. Merupakan upacara yang bertujuan untuk menyingkirkan bahaya yang mengancam seseorang atau keluarga. 2. Upacara Tedak Siti. Merupakan upacara menurunkan bayi ke tanah agar bayi menjadi sehat dan kuat, tidak terkena tenaga gaib yang tersimpan dalam bumi. 3. Upacara Kanduri, untuk memperingati meninggalnya seseorang, yaitu pada hari ke-3, 7, 40, 100, 365, dan 1000. 4. Upacara menolak hujan oleh pawang hujan yang berhubungan dengan perayaan yang dilakukan seseorang. Yang B. Masyarakat Bali. 1. Upacara pemotongan gigi yang bertujuan untuk menunjukkan kedewasaan. 2. Upacara Ngaben, yaitu upacara pembakaran jenazah. 3. Tradisi pemakaman di desa Trunian, yaitu jenazah tidak dikuburkan di dalam tanah dan tidak dibakar, tetapi diletakkan di atas tanah. C. Masyarakat Dayak. Jika ada seseorang meninggal dunia, maka jenazahnya dikuburkan. Setelah sekian lama, kuburannya dibongkar kembali dan diadakan upacara penguburan kedua. Itulah anak-anak pengertian tentang tradisi dan beberapa contoh tradisi yang masih melekat pada masyarakat Indonesia.